Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Maharani. Saya berasal dari Lampung. Saya adalah alumni IAIN Metro tahun 2019 yang saat ini sedang berkuliah di India. Saya adalah awardee ICCR tahun 2022 yang saat ini sedang berkuliah di Jamia Millia Islamia University dengan program Master Business Administration dengan konsentrasi Entrepreneurship and Family Business. Kali ini di video saya akan membantu teman-teman semua yang ingin mengajukan beasiswa ICCR atau ingin mengapply beasiswa ICCR di website ICCR pada tahun 2023 ini. Adapun beberapa berkas yang harus kita siapkan dan dokumen yang harus kita siapkan akan saya jelaskan di dalam video saya ini. Simak terus sampai akhir. Untuk yang pertama yaitu dokumen kita yang harus kita persiapkan adalah ijazah dan transkrip nilai. Adapun ijazah dan transkrip nilai sudah harus berbahasa Inggris. Untuk teman-teman yang tidak mempunyai ijazah atau transkrip nilai yang belum dalam bahasa Inggris, kalian bisa menerjemahkannya terlebih dahulu ke penerjemah tersumpah agar mempermudahkan tim ICCR untuk menyeleksi berkas-berkas kalian, terutama ijazah dan transkrip nilai. Namun, untuk teman-teman yang sudah memiliki ijazah dan transkrip nilai dalam berbahasa Inggris, atau bisa kita bilang ijazah dan transkrip nilainya sudah memiliki dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kalian bisa langsung menggunakan ijazah dan transkrip nilai tersebut, karena itu juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, artinya sudah resmi dan dapat digunakan. Untuk poin yang kedua adalah yang harus kita persiapkan yaitu paspor. Jadi buat teman-teman yang ingin kuliah di luar negeri dimanapun, baik di India maupun di luar India, yang harus kita persiapkan selain ijazah dan transkrip nilai adalah paspor. Paspor adalah salah satu poin yang penting untuk kita persiapkan. Buat teman-teman yang belum memiliki paspor, kalian bisa membuat paspor di kantor imigrasi terdekat. Salah satunya adalah di kantor imigrasi di daerah Lampung, yaitu di Kedaton. Aku membuatnya di situ, yaitu kita tinggal datang ke sana, kita ajukan form, kita buat pengajuan pembuatan paspor, yaitu kita membawa foto, KTP, membawa kartu keluarga, kemudian berkas-berkas kelengkapan lainnya yang diminta oleh petugas imigrasi. Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan paspor sendiri pada saat itu adalah 350.000 pada tahun 2020 saat saya membuat paspor. Kemudian durasi paspor akan jadi atau dapat kita ambil setelah 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian. Poin ketiga yang harus kita siapkan juga yaitu pas foto background putih. Pas foto background putih yaitu kita bisa mengedit foto resmi kita, yaitu berupa foto yang biasa kita gunakan di ijazah atau foto-foto yang biasa kita gunakan untuk mengajukan lamaran pekerjaan dengan background berwarna putih, teman-teman. Di mana pas foto berwarna putih tersebut akan kita upload di website ICCR dan akan kita gunakan dalam pengajuan visa di Indian Embassy di Jakarta Selatan ketika kita sudah dinyatakan resmi diterima beasiswa ICCR atau kita sudah mendapat LOE dari kampus yang kita ajukan di website ICCR. Jadi pas foto background putih ini harus kita persiapkan juga dengan ukuran 4x6 atau 3x2 atau ukuran pengajuan berkas paspor. Jadi teman-teman nanti harus mempersiapkan filenya terlebih dahulu untuk percetakan berapa ukurannya akan diinformasikan kembali oleh senior ICCR ataupun dari pihak Embassy of India di Jakarta yang akan menghubungi teman-teman ketika teman-teman sudah resmi dinyatakan diterima oleh ICCR.
Poin yang keempat yang tidak kalah penting adalah KTP. KTP atau identitas diri atau bisa juga kartu mahasiswa yang menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Kalian juga bisa menerjemahkan dokumen berupa KTP ataupun identitas diri seperti kartu mahasiswa dalam bahasa Inggris, atau bisa meminta bantuan penerjemah tersumpah untuk menerjemahkan dokumen kalian tersebut. Poin yang berikutnya, yaitu poin kelima yang tidak kalah penting adalah rapor kita ya teman-teman. Jadi nilai rapor kita dari kelas 10, 11, dan 12 itu juga harus dipersiapkan dalam bahasa Inggris, teman-teman. Dan di dalam website ICCR sendiri kita akan diminta untuk mengupload persentase atau presentasi jumlah nilai rapor kita dari kelas 10, 11, dan 12. Bagaimana menghitung persentase nilai kelas 10, 11, dan 12, yaitu total nilai dari kelas 10 dibagi 100, teman-teman. Itu adalah persentase nilai kita dan kita harus upload di situ. Dan untuk berkasnya sendiri, yaitu di dalam berkas rapor tersebut kita harus menunjukkan nilai rapor kita dari kelas 10, 11, 12 dengan menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Jadi nilai rapor kita tersebut kita buat di dalam satu file atau bisa kita buat di Microsoft Word. Kita buat kelas 10, kelas 11, 12 dengan ditandatangani oleh kepala sekolah kita, teman-teman, dan dicap oleh kepala sekolah kita. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya sudah lulus SMA sudah lama dan sudah tidak, ibaratnya itu sudah lama sekali tidak mendatangi sekolah, sudah tidak tahu siapa kepala sekolahnya sekarang, kalian bisa mendatangi petugas TU atau tata usaha di kantor atau di bagian office-nya kepala sekolah kalian, teman-teman. Di situ kalian bisa membuat surat bahwasannya saya ingin mengapply beasiswa dan diwajibkan untuk mengapply nilai kelas 10, rapor kelas 10, 11, dan 12 yang akan ditandatangani oleh kepala sekolah yang sekarang dan dicap oleh pihak sekolah atau tata usaha gitu. Tapi untuk teman-teman yang rapornya itu sudah ada di dalam dua versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang sudah tertera dalam satu kertas, itu kalian bisa langsung mengupload di website ICCR di dokumennya, teman-teman. Jadi disarankan untuk menyiapkan nilai rapor ini juga, teman-teman ya. Jadi karena apa? Karena ICCR itu meminta di website itu mereka bertanya tentang nilai kita dari kelas 10, 11, dan 12, baik itu SMA, SMK maupun MAN. Jadi beberapa teman-teman kan ada yang dari MAN, SMA atau SMK yang ingin mengajukan beasiswa ke India. Selanjutnya, poin yang keenam adalah motivation letter atau surat motivasi. Surat motivasi ini apa sih sebenarnya? Surat motivasi ini adalah surat yang menyatakan tentang ide-ide kita atau keinginan kita, mengapa kita ingin kuliah di India, dan alasan-alasan kita kenapa kita mengajukan beasiswa ICCR, teman-teman. Salah satu contohnya adalah seperti berikut. Saya ingin mengajukan beasiswa ini karena saya sangat tertarik dengan India. India adalah negara yang sangat banyak sekali budayanya, bahasanya, dan juga kaya akan sejarahnya. Sehingga saya termotivasi ingin melanjutkan studi saya di India dengan harapan saya dapat belajar dengan baik dan berkontribusi kepada negara Indonesia maupun India. Saya harap India dapat mendukung misi saya, ide saya tersebut ke depannya agar saya bisa memberikan peluang kepada anak-anak di Indonesia maupun India, khususnya di bidang education. Kalian bisa menuliskan motivation letter seperti berikut atau dengan bahasa-bahasa lain yang harus, ibaratnya itu harus memiliki ide-ide dari diri kita sendiri. Untuk format motivation letter tidak ada format, tapi diwajibkan untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar, yang sopan, dan memiliki sesuatu yang dapat meyakinkan tim ICCR bahwasannya mereka itu layak memberikan kamu beasiswa tersebut, teman-teman.
Berikutnya adalah surat rekomendasi atau recommendation letter. Recommendation letter sendiri adalah surat rekomendasi baik itu dari guru, dosen, pejabat yang berwenang maupun pimpinan di dalam pekerjaan atau perusahaan, teman-teman. Surat rekomendasi ini sendiri berisikan tentang tentang pendapat orang lain terhadap dirimu, teman-teman. Sebagai contoh, surat rekomendasi yang ingin dibuat oleh saya ketika saya ingin mengapply beasiswa pada tahun 2022, yaitu surat rekomendasi yang dibuat oleh dosen pembimbing, di mana dosen pembimbing saya tersebut telah mengetahui bagaimana sejauh mana pendidikan yang sudah saya enyam dan bagaimana karakter dari diri saya tersebut. Dan di dalam surat rekomendasi itu sendiri harus diisikan tentang bahwasannya saya layak mendapatkan beasiswa ICCR karena saya memiliki keunggulan sekian begini, dan itu harus ditulis oleh orang yang sudah memiliki pengetahuan lebih dari 1 tahun tentang dirimu sebagai peserta atau sebagai calon penerima beasiswa ICCR, teman-teman. Seperti itu. Kalau teman-teman sudah bekerja, kalian bisa minta surat rekomendasi kepada bos kalian, yaitu tentang bagaimana performa kalian di dalam pekerjaan, bagaimana attitude kalian dan karakter kalian, kenapa bos kalian tersebut memberikan rekomendasi agar ICCR tersebut dapat mendukung kalian dan dapat memberikan beasiswa ICCR kepada kalian, teman-teman. Dan jangan lupa, jika surat rekomendasi tersebut dibuat oleh dosen, maka dosen yang merekomendasikan surat ICCR tersebut wajib setingkat lebih tinggi dari program yang teman-teman ingin ambil. Sebagai contoh, ketika saya ingin mengambil program master atau S2 di India, maka yang menandatangani surat rekomendasi saya adalah dosen yang sudah lulus gelar doktor atau S3, teman-teman. Karena mengapa harus setingkat lebih tinggi dari program yang ingin kita ambil? Karena ICCR dapat kita yakinkan dari surat rekomendasi tersebut bahwasannya dosen yang setingkat lebih tinggi dari program yang kita ambil, mereka dapat meyakinkan tim ICCR bahwasannya mereka itu adalah orang yang benar-benar dapat dipercayai oleh ICCR, bahwasannya kita itu benar-benar dapat mendapatkan beasiswa tersebut, teman-teman. Dan jika untuk di pekerjaan, kalian bisa mendapatkan surat rekomendasi tersebut dari pimpinan, baik itu pimpinan dari divisi kalian maupun pimpinan dari divisi lain, begitu. Selanjutnya adalah MCU. Apa sih MCU? MCU adalah medical check up, di mana itu adalah surat keterangan kesehatan, teman-teman, yaitu surat tentang keadaan fisik teman-teman. Apakah kalian mempunyai penyakit bawaan atau kalian memiliki kekurangan fisik tertentu yang harus tim ICCR ketahui. Jadi surat keterangan sehat tersebut akan bisa kalian isi ketika kalian sudah memiliki akun di portal ICCR, yaitu portal A2A. Di situ kalian bisa mendownload format dari surat keterangan sehat tersebut yang akan kalian bawa ke klinik, puskesmas, atau dokter pribadi yang kalian miliki, yang akan menjelaskan keadaan fisik kalian. Sebagai contoh, di situ ada keterangan eye, yaitu mata. Maka dokter kalian akan menjelaskan tentang keadaan mata, apakah sehat atau memiliki kekurangan. Di situ, di surat keterangan sehat akan ditandatangani oleh dokter dan dicap oleh klinik atau rumah sakit atau puskesmas yang bertanggung jawab tentang penyertaan keadaan kesehatan dari fisiknya teman-teman sendiri. Yang ke-9 yaitu esai. Semua teman-teman yang sudah memiliki akun dan sudah mengisi identitas diri di akun A2A portal ICCR,
kalian akan diwajibkan mengisi esai dan memilih salah satu tema esai tersebut. Jadi, di portal ICCR tersebut, kita diwajibkan mengisi esai dengan beberapa tema pilihan yang kita akan memilih salah satu tema tersebut, kemudian akan kita jabarkan sebagai esai di dalam sebuah kolom di website dengan maksimal kata tidak lebih dari 500 kata. Jadi, sebagai contoh, tahun kemarin, tahun 2022, ICCR menjabarkan tentang 6 tema esai, teman-teman. Salah satu tema esainya yang saya pilih adalah poin nomor 2, yaitu tentang kegagalan. Di dalam kegagalan tersebut akan saya jelaskan sebagai esai di dalam kolom yang telah disediakan oleh portal ICCR. Jadi, saya menjelaskan esai tersebut tentang kegagalan sebagai berikut. Kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda, dan kegagalan adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kegagalan adalah pengalaman yang dapat mengajarkan kita tentang sesuatu yang dapat meraih kesuksesan. Itu adalah contoh kecil tentang esai. Jadi, kalian diwajibkan untuk memilih salah satu tema esai di dalam portal A2. Kemudian, di dalam portal A2 tersebut, kalian akan mengisi esai, teman-teman. Esai tersebut tidak boleh plagiarisme. Esai tersebut harus kurang dari 500 kata, yaitu tidak boleh lebih dari 500 kata. Maka jika lebih dari 500 kata, maka website tersebut akan otomatis memotong kata yang kelebihan tersebut. Jadi tidak boleh plagiarisme dan tidak boleh lebih dari 500 kata. Dan esai harus ditulis langsung di dalam portal tersebut, tidak berupa file atau diunggah file, tapi ditulis langsung di kolom yang telah disediakan oleh website ICCR, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, kita sudah sampai di poin yang terakhir untuk penyiapan berkas persiapan pengajuan beasiswa ICCR, yaitu IELTS preparation atau TOEFL preparation. TOEFL preparation atau IELTS preparation itu sertifikat IELTS dan TOEFL yang akan kita unggah di portal A2A website ICCR. Kenapa kita mengunggah TOEFL atau IELTS di website tersebut? Padahal ICCR tidak mewajibkan IELTS atau TOEFL. Karena pada saat kita mengunggah tersebut, kita meyakinkan tim ICCR bahwasannya kita tidak memiliki masalah atau trouble dalam bahasa, teman-teman, atau dalam bahasa Inggris terutama sebagai bahasa pengantar studi di India. Jadi teman-teman, TOEFL atau IELTS ini juga sangat penting untuk kita dapat mengupload dokumen tersebut di portal ICCR, teman-teman, agar meyakinkan tim ICCR bahwa kita tidak ada something problem in the language. Dan jika teman-teman yang belum memiliki IELTS atau TOEFL, kalian bisa mengunggah sertifikat lain seperti sertifikat kursus bahasa Inggris atau sertifikat yang dapat mendukung bahwa kalian itu memiliki background pendidikan atau pengetahuan tentang bahasa Inggris, teman-teman. Namun jika kalian tidak memiliki kedua-duanya, TOEFL, IELTS ataupun kursus bahasa Inggris sertifikat, kalian tidak diwajibkan untuk mengunggah dokumen tentang bahasa tersebut. Kalian cukup mengunggah dokumen apa saja yang sudah diminta atau yang ditulis di guidelines atau di dokumen berkas pengajuan yang diminta oleh tim ICCR di website A2A portal ICCR. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin studi di India dan ingin mengajukan beasiswa ICCR, teman-teman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.